Abaina ummahatina masyayikh, seluruh orang tua kita, guru-guru kita, pendahulu kita semuanya, pendahulu Masjid Al-Zakirin, serta jenah yang ada di alam barzah, kita doakan mendapatkan derajat yang mulia, mendapatkan maghfirah, dijadikan kubur beliau kebun dari kebun surga Allah. Yang masih ada usia, kita doakan orang tua kita, guru-guru kita mendapatkan umur yang barokah, sehat walafiat fi taatillah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitul i'tikaf al-mamdurah fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, karena inayah dari Allah, karena taufik, kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, kembali kita akan melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik yang malam Rabu yang lalu sampai pada ila anqal wa minha adamul wafa bin nazar wal wisal fi shaum wa akhdhu majlisi ghairihi au zahmatuhu al mu'dhiyatu wa akhdhu naubatihi. Jadi kemarin kita sama-sama belajar tentang maksiat badan yang kemudian menyebabkan adanya ta'zir, hukuman sesuai dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan. Nah, malam ini sampai pada wa minha adamul wafa bin nazar. Dan ialah termasuk dari maksiatnya badan adalah adamul wafa, tidak memenuhi bin nazari kepada nazar. Jadi ketika kita bernazar kemudian tidak melaksanakan, ini termasuk adalah maksiatnya badan. Idza nadhara fi'la ta'atan, idza nadhara fi'la apa, tidak jelas. Maksudatan lam tata'ayyan ta'itkin wa iyadati maridin wa salamin wa tashyi'in janazatin wa qira'ati suratin mu'ayyanah wa tulis qira'ati salati jama'atin liqaulihi ta'ala wal yufu nudurahum. Jadi kalau kita bernazar untuk melakukan sesuatu, ya, yang kemudian kita tentukan, ini namanya nadar, maka kita wajib melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan itu dosa hukumnya. Contohnya seperti kita bernadar akan memerdekakan budak, ya, akan mengunjungi orang sakit, kemudian ingin merawat jenazah, ingin membaca satu surah yang ditentukan. Nanti kalau anak saya sukses, saya membaca Yasin 41 namanya. Nanti kalau saya lancar, saya akan baca surah Waqiah namanya.
Jadi itu nazar namanya. Harus dikerjakan. Kalau sudah terwujud. Atau dia nanti kalau saya sukses saya mau sholat untuk baca surat yang panjang namanya. Kok nadar kok. Jadi kok muntaka hajat apa jengah witir surahnya adalah surah Yasin dengan surah Tabarak namanya. Engkau dekik mon sukses apa jengah duha malah surat Al-Baqarah namanya. Sekarang masih ya Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah panjang. Jadi kalau nadar seperti itu, nanti setelah sukses harus dikerja. Kenapa? Karena Allah berfirman, hendaklah kalian melaksanakan nadar-nadar kalian. Dan Rasul Muhammad SAW bersabda, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, man nadhar fal yu'ti'ahu. Wa man nadhara ayya. Barang siapa yang Tuhan kepada Allah, boleh, silahkan, bagus dikerjakan. Tapi kalau bernadar untuk melakukan maksiat, jangan dikerja. Jadi kalau nadar kak dinto sae, bagus, ibadah, maka harus dikerja. Tapi kalau nadar, maka haram dikerja, tak oleh. Contohnya, beda pilihan bupati, mon ria menang deki. Mondre menang deki kok abang kang aku omong. Saya mau telanjang di depan. Oh, tak boleh. Andaikan menang enggak, Bu? Enggak boleh. Tapi kalau bagus, nanti kalau ini menang sebagai bupati atau gubernur, saya mau sedekah 41 orang nasi bungkus. Nah, ini apa? Bagus, harus dikerjakan. Tapi kalau maksiat enggak boleh. Kan kadang bodoh kadang ya pilihan gubernur atau presiden tiba-tiba ada orang pas telanjang nanti kenapa hari nadar ya mau menang mau telanjang nggak boleh. Mau kundul kan kadang beda kan engkau mau menang aku kundul nah, ini dikerjakan boleh tidak dikerjakan tidak apa-apa, bukan urusan ibadah. Cetak gundul ini urusan ibadah gitu. Tapi kalau urusan patuh kepada Allah, nanti kalau Bapak ini menang, saya mau sedekah dikerjakan. Itu demikian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda tentang masalah nazar. Allah. Nah ini riwayat Imam Bukhari ya tadi yang dibaca ini hadis. Nah ini ada penjelasan tentang masalah nadar ya. Kalau kita bernadar itu ya, mentakyin tempat, menentukan tempat ya. Umpamanya saya nanti kalau sukses mau menghatamkan Quran di Masjid Az-Zakirin umpamanya. Kalau mentakyin seperti itu maka dia harus di masjid. Tidak boleh di rumah. Tapi boleh di masjid mana saja. Tidak harus ada Zakirin. Oh, jauh kok Zakirin. Semaan ke Al-Huda. Silahkan di Al-Huda. Jauh kok ke Al-Huda. Semaan At-Taqwa. Silahkan di At-Taqwa. Yang penting di masjid. Tapi kalau nadarnya di Masjidil Haram. Atau di Masjid Nabawi. Tidak boleh di kok deki mon sukses anak. Salamet. Ngatamakin Al-Quran. Ning Masjidil Haram. Pas ekente nang ada tidak boleh. Tapi kalau Anda nadar di selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi boleh. Nanti kalau saya sukses, saya mau khatamkan Quran di Masjid Istiqlal, masjid terbesar umpamanya. Ya. Di Asia umpamanya. Saya mau selalu di sana. Andai kan tidak bisa ke sana, diganti di Az-Zakirin atau Al-Huda, maka boleh. Kenapa? Karena Al-Zakirin, At-Taqwa dengan Istiqlal pada. Kencerna Pak? Mon Masjidil Haram, mau lain. 100.000 edisa.
asobu ning Masjidil Haram sama dengan 100.000 di masjid yang lah. Kalau tidak menyebutkan tempat, bebas ya. Dan ini penting juga. Andaikan ada orang nadar kurban, nanti kalau saya lahir anak selamat, saya mau kurban, ya, atau saya mau akikoh, maka kurban ini menjadi wajib. Kurban ini menjadi wajib. Akikoh itu menjadi wajib. Dan ketika wajib, ia walaupun sedikit. Kalau nampung batal itu kurban. Umpamanya ada orang kurban kambing. Terus ini nadar apa enggak, Pak? Nadar saya. Oh, enggak boleh, Pak. Sampai ngampung enggak, Bu? Walaupun bulunya enggak boleh ngambil. Kalau tidak nadar, maka Bu, boleh. Maka guru-guru sama kamu tanyakan, ini nadar apa bukan? Nanti kalau nadar dibimbing niatnya. Niat saya kurban kambing atas nama ini karena saya nadar fardu karena Allah Ta'ala. Kalau enggak nadar, nah gitu. Ketika nadar, ngampung. Baman, kok ngampung nadar aja, kok ngampung setong, becilan dong, Baman. Enggak boleh, enggak sah sudah. Kurbannya ada atau lu ngampung kematan kok setong mana? Tidak boleh. Atau dia bernadar tidak menyebutkan benda, tidak menyebutkan binatang. Saya nadar nanti kalau sukses tahun depan saya mau kurban. Tidak ditayin. Boleh dia kurban kambing, boleh kurban sapi, ontahol, ajam tak boleh. Tak bisa ada ajam tak boleh. Nah, cuma Ibnu Abbas mengatakan, seandainya kalian tidak punya kambing, di hari-hari kurban, itu bagus kalian ambil dujaj, dik, ayam jantan atau ayam betina. Boleh sebagai gantinya. Begitu. Karena yang terpenting mengalirkan darah. Begitu Ibnu Abbas mengatakan. Nah, kalau ada orang bernadar, kok mon sukses deki aku kurbanah neng ebere kok Mekah Madinah. Kenapa? Karena pahalanya di sana besar. Guru-guru kami itu nganjurkan kalau kita ingin cepat nyampe ke sana, di antaranya mon bisa sedekah disa. Kalau bisa sedekah di Mekah Madinah, mon terus cepat depak. Berapa carana? Mon bodo orang mangkat ke Mekah Madinah sampai na beri tekapon sekete budu polo ibu sepuluh beri. Beri kan kok punya biasanya tanah apa Pak? Pas sedekah kasa. Sedekah di Mekah Madinah. Ane kecepet membuat orang ini kecepet depak juga. Moga-moga depak lagi. Moga-moga Allah izinkan kita sujud di depan Ka'bah, menghadap multazam pintu Ka'bah. Kita bisa Islam lebih-lebih bisa mencium Hajar Aswad. Moga-moga deretan. Dan kita bisa ziarah Madinatul Munawwarah di hadapan makbarah Nabi Muhammad, mengucapkan salawat dan salam kita berdekatan ruhaniyah dan badan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian termasuk maksiatnya badan adalah, dan ini di sini ada tambahan. Jadi kalau kita itu bernadar ya, kurban itu kan harus mentah. Tidak boleh dikasih kambingnya, tidak boleh. Ya. Atau kalian masak kemudian dikasih, tidak boleh. Jadi kalau kurban itu kalian potong, setelah dipotong kasih dah sama orang. Ya, bagi telok lah kalau gue. Mana bagi setong orang bagus. Jadi Anda kurban, beli pas beli ke setong orang, tak bagus. Beli, bagi pas ke setong orang, ya kata loben lah, dan bandeh. Beban taruh noro kok engkau anadar, begitu maksudnya. Itu boleh. Gitu.
dijelaskan sedemikian rupa oleh para ulama, takok mek kaule sampean keliru gitu. Kadang kan ketika kita menerima orang berkurban, kita kan tanpa bertanya apakah nadar apa tidak gitu kan. Apakah sampean itu kurban untuk diri sampean pribadi atau siapa gitu kan. Nadar napa enten. Oh menadar yang aneka carana. Enten yang aneka carana. Ini penting agar tidak salah orang itu ketika berkurban. Maka bagian teman-teman yang biasa nerima, ini wajib belajar. Wajib. Kasihan nanti orang yang mau kurban, kemudian wajib nadar pas salah. Gara-gara panitia yang tidak memahami cara ajarkan niat. La ilaha illallah. Kemudian juga termasuk maksiatnya badan wal menyambung puasa ya. Menyambung puasa siang dan malam. Termasuk dosa hukumnya. Fardhan kana au naflan wa huwa haram fi haqqina. Itu haram nyambung. Tak apukah tak apukah atau tak sahur puasa Selasa sambung ke Rebu sambung ke Rebu 2 hari 2 malam atau 2 hari semalam taol wisol nih tak oleh nyambung puasa tak oleh haram hukumnya. Saya kuat Ustaz. Sekalipun kuat tetap haram. Kenapa? Li'annahu min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, karena puasa wisol itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah pernah bahkan sering 2 hari 3 hari. Tapi Rasulullah kuat. Keluare tak ada kabarnya dikasih batu diganjal perutnya. Kuat, aktivitas nyaman, abojat nyaman, tidak kelihatan beliau. Maka namun Rasulullah kau oleh sampian, empon coba nyoba. Pas tak ngakan teluare, infus tadi, obat. Jangankan teluare, ke masjid leca alaon, ajalan pun yang ajing tak berindingan apa. Kok tak ngakan sehari. Rasulullah tidak gitu. Makanya boleh Rasulullah. Nah ini wisol. Kenapa kok diharapkan? Karena walaupun kita kuat, kita itu diajarkan untuk menjadi orang yang hidup itu stabil gitu. Jak biaki. Maksudnya ini pelajaran umpamanya sampean itu ibu itu jangan pas full terus gitu. Sampai siang malam tawar keluar nang masjid terus. Allah. Tak bener gitu ya. Ini saya kata takmir gitu. Lem tak lemole kan gitu kan. Jadi ada begitu. Wisol tidak boleh. Maksudnya apa wisol itu? Nih, au aksaro, yaitu puasa berturut-turut 2 hari. Bagaimana sampean? Asahur. Mangken asahur. Laku puasa. Terus boleh, laku malam puasa. Terus. Sampai Kamis. Jumat durah buka. Nah, tak boleh. Maksudnya begitu, yang tidak boleh. Ayo kok beda saya nggak nih lagi. Saya yang puasa repot mas kan lagi. Ada Ramadan paksa bismillah. Saya lain puasa masa tak puasa gitu. Allah. Maksudnya tidak makan. Tapi kalau sehari umpamanya seneka sampean puasa. Kalau sanga buka.
sekaligus sahur. Nah, ten ya kak, tak napa. Buka puasa sekaligus sahur, tak napa nih. Tak napa. Yang dimaksud itu ayyastadima jami'a awsafis shaim. Dia gengkan semua yang dilarang dalam keadaan puasa selama 2 hari. Ini tidak boleh. Jadi tak kuat taul. Nah boleh cetak kuat. Termasuk juga dari maksiat adalah akhdu majlisin, mengambil tempat duduk, atau akhdu majlisi ghairi, duduk saudaranya atau berkancana, min riba, dari tempat umum yang sudah disediakan, walau kharaja dalam tatul ghaibatuhu kasyara'i ta'amin. Jadi mengambil tempat duduk orang lain ini tidak boleh hukumnya, walaupun tapi dengan catatan keluarnya tidak lama. Contohnya dia keluar untuk transaksi jual beli. Contoh nengak nika, sampean tojuk nika pengajian. Ini hati-hati, ini kadang dilanggar sama kita. Terus saya tojuk ini ke ngale sekejap. Kenapa? Cok mele aing, cok mele neka. Pas karena selak, bi sampean ganti kata tojuk nah. Diganti tempat duduknya diganti. Tidak boleh. Kadang kan bodoh guru, napanya mana? Mohon abu, harapan pengajian atau apa gitu kan? Selak, identik mancing kan ketojuin pas gitu kan? Ada begitu itu, banyak ya. Lah, tak boleh, jangan aja. Tak boleh. Tempat duduknya saudara kita tak boleh kenenge. Kecuali dia sudah mau pergi tidak kembali lagi. Atau kita ngampung duduk sebentar. Boleh kenang nare? Iya kok sekejap aja. Dikit wansan datang bagi boleh. Benih pas ngocak ketojin. Kenang kok ngaceng salan bon manceng mana? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini bentuk kehati-hatian ya. Masya Allah. Dijelaskan di sini panjang lebar. Sekalipun orang itu tidak meninggalkan tanda-tanda, mana tak meninggalkan tanda-tanda, tetap tidak boleh. Atau tidak memberikan izin, ya, pada artinya abole keselain tak boleh. Termasuk juga contohnya di masjid, ya, di masjid orang mau ngaji, orang mau belajar, orang mau kasih ta'lim, orang mau sholat, kemudian orang itu keluar. Contohnya seperti qada'il hajah atau tajdidil wudu. Contohnya dia mau pipis umpamanya, ya. Mau wudu, terus tempat duduknya ditinggalkan, diganti sama kita. Tahu? Oleh kente. Padahal mau ning Mekah Madinah tak bisa. Jadi kalau bangun, terusnya ketujuin yang lain itu. Seperti Jumatan umpamanya. Hati-hati ya. Kalau Jumatan itu nanti umpamanya ada temannya pergi. Kemudian kalian ganti, jangan. Kecuali sampai nanti bisa mengambil konsekuensinya. Kalau datang, tak kasih lagi. Atau kalau kita itu punya teman begitu, pun beda orang yang tahu aja, coba bagi. Pak, beda orang yang akan tahu. Nah, beda orang. Nah, cuma yang lebih bagus itu kita kasih tanda. Kasih tanda. Jok songko, jok surban, malah saya kenang. Begitu. Karena Rasulullah bersabda begini, man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi
fahuwa haqqu bihi, rawahu Muslim. Barang siapa tempat duduknya, kata Rasulullah, kemudian dia kembali ke tempat tersebut, maka dia lebih berhak daripada orang yang ampun duduk setelahnya beliau. Jadi kalau duduk, berdiri, kemudian meninggalkan tempat, dia kembali lagi, maka dia lebih berhak daripada yang mengganti. Ini hadis Rasulullah. Asalkan waktunya tidak terlalu lama. Ya mun abid saya keluar, mana abid boleh diganti. Bagaimana ukuran lama itu? Ukuran lama itu seperti orang agending kalau bahasanya. Mana agending kan bukan abid kan? Orang ada gitu. Nah, ini boleh. Karena Madinah terus kosong. Pokoknya jangan dalam hitungan lama. Kalau hitungan lama, maka boleh diganti. Itu. Ya. Ini ajaran kita ini, Masya Allah, luar biasa. Jangan teh, mon beda kenangan kosong, tiada takok pada orang. Nah, kemudian juga termasuk maksiatnya badan adalah au zahmatuhu al-mu'dhiyatuh. Ya. Zahmatuhu ialah mendesak. Apa artinya ini? Di sini tadyikuhu fi makanin min ghairi adatin. Membuat sempit, ya, kepada orang yang duduk di dekatnya atau menyakiti. Mencandreng Inggris tuh tak nyelain. Orang toju apa itu ya? Tajik itu. Nyempit, ngersek. Allah lepek tekepek gitu loh. Apa ya? Dia mengambil tempat yang sudah sulit ditempati. Tidak oleh sekancan toju pun rapat. Ini kaki nambah rapat boleh. Akhirnya tidak nyaman duduk itu, selak. Nah, begitu loh. Agak besel. Nah, gampang agak besel. Pokok on badan selak masalah ini kan susah naik orang. Biasanya nyaman, pas tak nyaman. Nah, ini tidak boleh. Mempersulit dan mempersempit tempat duduk. Jarang binyak selain mengalir bisa. Gitu loh maksud. Tidak boleh. Begitu. Maksudnya min ghairi adatin mughtafirah, ya. Dia itu mengambil tempat atau membuat kesempitan di luar kebiasaan yang bisa ditolerir gitu. Jadi tidak Allah lah, jangan berkenangan selain. Kecuali kepepet. Tak boleh. Masya Allah. Dan yang terakhir ini masanya badan adalah wa akhdhu naubatihi, ialah merampas atau dia itu mengambil bagian dari saudaranya. Di sini ini artinya mengambil bagian dari antriannya itu loh. Antrian. Jadi orang antri, baris pas masuk. Nih, beda kan yang aneh kan? Ada selain mulai gelok pun. Pas begendeng masuk. Atau kita lihat orang kadang mobil, pas gitu. Ini yang antri dari tadi. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Mengambil bagian dari orang yang sudah menunggu antri maksudnya. Tak oleh. Cendreng sekarang rebuan ya.
Rebuan. Rebuan ini kata bagus tretan. Masyaallah. Tak baik. Tak baik. Di sini ail ghair fil makan as-saub aul bi'r au ghairi dzalik. Berarti bodoh orang antri aing umpamana. Aing. Sampean ki baru datang. Pas nama cetai, taruh kada ngalah. Oh tabo antrian lebih kesin umpamana. Sampean ki baru datang. Dan sekarang sudah ini antri lolos sekarang. Kadang salah depan motor-motor ada. Gitu. Lah si antri habis paling gelas dan depan pasti ada. Masya Allah. Di rumah boleh, gitu kan? Nah, ini kita itu mengambil bagian punya orang. Boleh. Kalau kita maksakan, itu bahaya biasanya, bahaya. Nah, ini ujian besar bagi orang-orang yang kadang mau haji, mau umroh gitu. Ketika mereka sudah mulai buat paspor gitu kan, mulai ngurus ini. Ini ujiannya di sana berat sebenarnya. Nah, nih, bagaimana Rasul Muhammad SAW mengajarkan tentang. Ternyata yang kita pelajari malam ini, ini banyak memberikan kesimpulan bahwa kita itu harus bisa menjadi orang yang mampu mengalahkan diri kita sendiri. Dari awal itu kisahnya itu nazar ya, terus masalah puasa, terus masalah mengambil tempat duduk, ya, kemudian menyakiti orang dengan duduk yang lebih sempit atau mengambil bagian orang lain. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bisa menjadi orang yang suka mengalah. Ketika kita tidak mendapatkan harta apa yang kita impikan, kita harapkan, umpamanya tak melo bagian soki, tak melo bagian harta, kita bisa berqanaah, remah, dan menjauhi sifat yang rakus, semburungan. Tapi ketika kita mampu, ketika kita punya, ketika kita diberi kelebihan, kita menjauhi sifat yang kikir, cerai, tak mau berbagi. Rasul Muhammad SAW ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah bagaimana keadaan keluarga Rasulullah, beliau mengatakan tidak pernah Rasulullah itu 3 hari berturut-turut itu kenyang terus, tidak pernah. Bukan tidak bisa, kata Aisyah, bukan tidak bisa. Rasulullah ini angkat kedua tangannya langsung dikasih oleh Allah. Bukan tidak bisa ketika menyampaikan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat mengatakan, saya tidak ada yang mau dimakan. Bukan tidak bisa. Cuma Rasulullah memilih hidup seperti itu untuk mementingkan sahabatnya, mementingkan umat. Deki mentandi malah bisa ya nggak. Jadi bukan tidak bisa Rasulullah itu makan tiap hari, tiap malam. Bukan tidak bisa. Bisa, tapi mengalah untuk sahabat. Beliau kadang punya susu, punya makanan. Beliau paling lapar, lebih lapar dari sahabat. Dikasih sama Rasulullah kepada sahabat. Kemudian tersenyum beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah baginda Nabi Muhammad. Dan sahabat juga memiliki sifat yang sama. Sayyidina Umar bercerita, pernah salah satu sahabat Rasulullah itu mendapatkan hadiah kepala kambing, sedekah kepala kambing. Sahabat dapat hadiah kambing, kepala kambing masih hangat. Oh, aromanya seger. Cetakam, kena dong lontong jeruk kecap, awalnya kena. Apa kata sahabat? Coba, mungkin ada yang lebih membutuhkan daripada kami. Tuh, sebelah kanan rumah saya, aterdesak boy. Orang lebih membutuhkan daripada saya. Ini, sahabat ini. Padahal dia membutuhkan. Oke. Akhirnya apa? Terakhir katanya. Yang sini bilang, coba sebelah sana lagi, kanan saya. Sebelah sana lagi. Sampai betong bengkok. 7
kambing ini. Tidak ada yang mah. Benih tak anda mau makan. Sampai abelih kejeri ya. Kasih kelek pertama. Kira-kira mau gula sampian. Kira-kira. Berapa? Hah? Harapan lapar. Mari ojen. Tap celap gitu kan. Pas udah cerita kambing anga-anga. Kena bi kayak capal. Biron berapa kira-kira. Hah? Benih, bisa benih, udah boleh kan gitu kan? Hal min mazid gitu. Oh, masya Allah, masya Allah. Aneka sahabat begini, Rasulullah begini. Nah, dan mungkin lebih dahsyat lagi ada yang lebih dahsyat lagi. Ketika terjadi perang Yarmuk, ya perang Yarmuk terjadi, kata ulama, ahli hadis menceritakan ada sahabat namanya Hudzaifah. Bukan Hudzaifah al-Yamani, Hudzaifah namanya. Hudzaifah ini ketika selesai perang Yarmuk, ini perang besar melawan Romawi pada waktu itu. Beliau pegang segelas air, mencari sepupunya yang mungkin masih hidup. Mungkin sepupu ini masih hidup dan kehausan. Dicarilah oleh beliau. Setelah dicari, betul ternyata ada sepupunya yang sedang luka parah pada waktu itu. Gemetar, kehausan. Ditanya oleh sahabat Hudzaifah, wahai saudaraku, apakah Anda kehausan? Bukan kepala, sudah tidak sanggup menjawab dengan jelas. Pertanda mau. Nah, ketika mau minum, mendekati bibirnya gelas ini, berisi air, ketika mau diminum, dia mendengar orang berdesah. Mendesah di sampingnya. Aku haus, kata sebelahnya. Aku haus. Apa yang terjadi? Sahabat ini yang dalam keadaan haus dan terluka parah, sangat membutuhkan pada waktu itu, dia mengatakan, kau kasih segelas air ini ke teman. Kasih sama. Tetapi kamu haus, katanya. Dia lebih haus daripada saya. Dia lebih butuh daripada saya. Maka Hudzaifah pun berlari memberikan air ini kepada orang tersebut, diantarin. Namanya sahabat Hisam. Nah, ketika sampai di sahabat Hisam, aneka pelka pun haus. Ketika mau diminumkan ini air, di sebelahnya juga ada sahabat yang mendesah, merintih. Apa katanya? Wah, saya haus, saya haus. Saya haus. Apa kata sahabat Hisam? Jangan kau kasih sama saya, kasih sama dia. Dia lebih haus daripada saya. Dia lebih haus. Berkah sahabat Hudzaifah mau dikasih kepada yang tadi, mengatakan, apa yang terjadi? Sesampainya di hadapan orang itu meninggal dunia. Dalam keadaan haus, dalam keadaan syahid. Meninggal dunia. Ketika meninggal, larilah sahabat Hudzaifah kepada sahabat Hisam yang tadi mau dikasih, yang kedua itu. Sampai di hadapannya, sahabat Hisam pun meninggal dunia. Berlarilah dia kepada sepupunya, dan sampai di hadapan sepupunya pun meninggal dunia. Dalam keadaan air di tangannya itu tidak berkurang walaupun setetes. Karena masih belum ada yang wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Demikian Al-Quran menceritakan. Allah berfirman, mereka mengalahkan dirinya demi kepentingan saudara-saudara. Aneka sahabat. Ini loh, figur Rasulullah dan para sahabat yang hidup di sekeliling Nabi Muhammad SAW mengajarkan hidup yang sangat luar biasa. Makanya muljuh, hebat. Sampai saat ini belum ada generasi yang terbaik dan terindah sebagaimana generasi Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah. Cerita nekat terakhir. Dan gula oleh dari guru kaula. Kiai Mustafa Qutbi Badri kemarin dalam acara pernikahan. Beliau menceritakan di Malang pesantren Al-Munawwariyah yang sekarang diasuh oleh Kiai Bahim Maftuh. Pernah sekamar dengan kami di Batu Duja. Pernah seatap, sepondok, bahkan sekamar. Cuma beliau kakak kelas kami. Setelah itu beliau melanjutkan ke Sarang, Rembang. Pondok di Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, ketika abahnya ngasuh, namanya Kiai Maftuh itu,
di Al-Munawwariyah ada 3 anak bersaudara, sukses menjadi dokter. Jadi dokter. Yang lebih hebat lagi, ketiga-tiganya hafal Gur, bayangake. Sateretanan teloan dokter. Sukses sekolah sampai dok dan sukses bisa menghafalkan Gur 30 juz. 30 ini juz 30 benih. Mun kalau sampean kan juz 30 kita hafal. Ane ka 30 sama Kiai Mustafa. Enggak sabar rek sepona. Mak bisa di anak. Di dokter teloan pas hafal Quran. Seperti apa ini orang tua? Suruh selidiki sama Kiai Maftum. Bagaimana? Ternyata orang tuanya benih kiai, bukan ustad, supir angkot, supir taksi, ada kantor tamanan gitu kan, soke. Kaget ini Kiai Mustafa, kok bisa anak supir angkot jadi dok, bahkan hafal Qur'an, apa rahasianya? Jawabannya Kiai Mustafa, rahasianya ini ada 3. Catat baik-baik bagi para orang tua, ya. Bagi para orang tua, terutama bagian supir. Ada katakan cerita supir ini. Apa rahasianya? Yang pertama kata beliau, orang ini walaupun supir selalu sholat tepat waktu. Bejeng tepak betul. Bukan pas awal waktu, enggak. Bukan awal waktu. Tepak kabek toh. Karena Rasulullah adabu, amal yang paling Allah cintai adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktu. Ini awal waktu, bukan. Awal waktu lebih baik, cuma bukan disebut awal waktu. Kenapa? Karena takut orang di kegiatan punya kewajiban. Jadi tidak harus di awal waktu. Contohnya, kalau kita pegawai negeri, kita punya kontrak kerja sampai jam 12 umpamanya ya. Jam 12 baru istirahat. Kalau setengah 12 adzan. Tak oleh. Baru adzan lah. Anda punya kontrak sampai jam 12. Pas kalau tinggalkan pekerjaan. Karena apa? Hujung ke awal waktu. Jangan. Juga ada ben. Karena kita punya kewajiban. Maksudnya begitu. Yang penting sholat itu tidak keluar dari waktu. Kadang kan ada orang apa jeng sarip itu, mari asar langsung ke maghrib, polong, sawudu. Jadi mari bojong Allahu Akbar, bismillah. Oleh di rakaat pas ada di masjid maghrib, apa jeng Jadi apa polong asar fi mah? Jadi tak bener aja. Oh tapi subha, sepuh itu. Selain apa jeng duha, aja bojong sepuh, Allah Akbar. Mak banyak pun, polong revi sepuh deh kok gitu. Nah, enggak boleh. Ini termasuk wailun. Nah, ini supir nih kak, tak pernah abajeng di luar waktu duhur. Artinya apa? Dia berusaha semaksimal mungkin untuk cari sholat jamaah. Umpamanya kemarin atau raki, bojong. Ini yang pertama. Jadi rahasia pertama. Yang kedua, kata Kiai Mustafa, ternyata supir neka bibirnya selalu basah dengan sholawat. Tekak nyopir itu tak kelepain. Kadang kan pada supir lo kok tunging, gitu ya. Ini enggak ini. Sholawat ya sekecil cerita. Cuma sholawatnya lebih banyak ditungi. Sholawatnya lebih banyak daripada cerita. Kalau kita kan lebih banyak ceritanya. Yang terakhir, apa rahasianya memiliki anak-anak yang mulia, rezekinya barokah, anak mulia? Ternyata dia suka mengalah. Jadi mun sekancan rebuan penumpang, ini kata rebuan. Tina lama. Gitu. Ini rahasianya. Mun beda orang nyebrang tapi tinta duga buru. Biasa maaf. Mun supir ini kan biasa cap semua. Newan. Tanding salib, nyolip yuk. Artinya biasanya begitu. Ini enggak ini.
Apa kata beliau? Oh, ini rahasia. Di samping selalu jaga sholat, di samping sering sholawat, dia juga sering Nah, ini yang sekarang tuh sudah mulai kurang di tengah-tengah oleh sampean. Karena dianggapnya semua akan sukses dengan persaingan. Gitu kan. Dengan harus begini. Kalau masalah sholat, tak boleh ngalah. Kayak ngain. Mon masalah bojeng, jangan. Lima pun bojeng, lah. Lebih lah kok saya bojeng pun kada lah. Tak boleh. Oh, tak apa masalah sop. Bening ada lah kau yang budi, tak boleh. Tapi kalau masalah makanan, masalah nasi, masalah ini, kalah bagus. Lebih baik mengalah bukan berarti kalah. Orang ngalah nih kata justru akan mendapatkan maufirah, justru akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Moga-moga barokah hi, moga-moga manfaat. Nah, jadi malam mangken kesimpulannya akru pun ngaji termasuk maksiatnya badan. Nah, inikah yang pertemuan terakhir, insyaallah bab terakhir sudah tentang masalah taubat. Tak lama lagi akan khatam. Entah apakah masih bisa kita lanjutkan atau bagaimana. Jadi tidak lama lagi nikah Sultan Taufik sudah akan khatam. Moga-moga bisa ya malaki. Sejelas kebunan para ulama mau ngaji sampai khatam nikah ada sir, ada asror yang akan Allah berikan. Melana ulama mereka mau ngaji tak pernah ke tengah sampai khatam. San hatam mereka nih bersyukur keselamatan sodako. Kenapa? Karena sudah diberikan kesempatan bisa menghatamkan gitu. Insyaallah mungkin sekali atau 2 kali pertemuan lagi ini sudah hatam. Moga-moga istiqomah lagi. Moga-moga barokah bisa menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan zahiran wa batinan, diberikan kebahagiaan zahir dan batin, diberikan umur yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, anak yang soleh dan solehah. Kita doakan tantaretan, tetangga, lingkungan masyarakat di sekeliling Masjid Az-Zakirin juga mendapatkan maufirah, mendapatkan rahmat Allah. Yang sakit didoakan semoga segera diangkat penyakit oleh Allah, yang susah diganti kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju, moga-moga yang wafat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam musibah, penyakit, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La Allah fi kulli la al-ma'bud la Allah fi kulli lisan la illallah bil ihsan la illallah huwa la illallah al-aman min min fitnati syaitan ya qadimal kam laka
ihsanuka Hanan ya Rahim ya Ghafar ighfir rahimin wa sallallahu wa alihi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Allahumma ij'al ya Rabb jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqan ma'sumatan fina wa rabbi fanfa'na bi barakatihim adina husna wa amitna fi tariqatihim rabbi faj'al mujtama'ana ghayat husnul khitam wa atina ma qad sa'alna rabbi faj'al mujtama'ana Rabbana wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillahi bil alamin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana